Selamat pagi jemaat yang saya kasihi, langsung saja kita masuk materi yang sudah kita rencanakan mulai pagi hari ini dan kita akan masuki ini ya, saya kasih judul Perang Dunia Ketiga atau menurut versi Alkitab kita sebut Perang Armageddon. The war that end all wars, gitu. Orang memakai ungkapan satu perang terakhir yang akan mengakhiri perang-perang yang ada sebelumnya ya. Benar-benar saat itu kebenaran akan mengalahkan kejahatan ya. Nah, perang dunia ketiga, dunia mengenalnya seperti ini, perang besar yang terjadi yang melibatkan seluruh negara-negara ya. Kita sudah mengalami perang dunia pertama, kedua. Tentu saja yang seangkatan usianya sebaya dengan saya tidak mengalami hal itu. Sebelum kelahiran kita, perang-perang ini terjadi. Nah, dunia sebenarnya sudah memprediksi akan terjadinya perang dunia ketiga ya, dan itu akan melibatkan persenjataan yang jauh lebih canggih. Daya binasa, daya rusak massalnya itu lebih kuat dari yang digunakan dalam perang dunia kedua. Tentu saja keterlibatan teknologi, lalu artificial intelligence atau kecerdasan buatan kita sudah lihat dipraktikkan oleh tentara Israel ya, yang perangnya masih berlangsung sekarang melawan Hamas. Jadi kita membayangkan satu kehancuran yang jauh lebih dahsyat dari apa yang terjadi dalam perang dunia kedua ya. Nah, kalau kita belajar Alkitab, Alkitab menyebutnya sebagai perang Armageddon ya, di Megiddo. Nanti kita akan lihat petanya, di mana aktor utama tentu saja pusat perhatian kita tetap Yerusalem, Israel, yang akan diserbu oleh pasukan banyak negara di bawah pimpinan Magog ya. Kita akan identifikasi nanti negara mana Magog gitu. Ada keterlibatan Persia atau Iran zaman sekarang, kita lihat nanti ya, yang akan menyerang Yerusalem. Nah, kita akan berpusatkan tentang perang Armageddon ini dalam kitab Zakaria pasal 12 sampai 14. Kita akan fokus belajar 3 pasal lebih dahulu ya. Sebelum nanti ke depan mungkin mudah-mudahan Tuhan beri kita waktu untuk belajar kitab Zakaria lebih lengkap. Sama seperti waktu kita belajar Orde Eskaton ya. Kita pelajari Daniel pasal 9 saja. Mungkin ke depan kita akan pelajari pasal-pasal yang lain. Saya kasih subjudul di atasnya ketika seluruh dunia berperang melawan Allah. Jadi perang terakhir ini Allah akan menyatakan kekuatan sesungguhnya, kuasa sesungguhnya yang berasal dari firman-Nya. Jangan macam-macam dengan firman Allah. Saya sering ulang-ulang ya, menghindari, mengabaikan, melalaikan, melawan firman saat kita hidup sekarang. Nanti dalam perang Armageddon kita akan melihat kedahsyatan firman itu dinyatakan sebagai penghakiman atas orang-orang yang melawan Allah ya. Jadi kalau secara kasat mata kita melihatnya bangsa-bangsa memusuhi Israel, bangsa-bangsa melawan Israel, tetapi dalam pemandangan Alkitab secara rohani nanti kita lihat di mana kita sebagai orang percaya diajak Tuhan untuk senantiasa menatap segala sesuatu dari aspek rohani ya. Apa yang kelihatan oleh mata bisa menipu, bisa membohongi kita ya. Tapi apa yang ada dalam ranah rohani itu adalah rancangan kekal Allah yang pasti jadi. Dan Tuhan sudah menyatakan rencana kekalnya itu dalam Alkitab ya. Untuk kita gali supaya kita waspada diri ya, berjaga-jaga senantiasa. Efeknya terhadap diri kita membangun itu seperti itu. Membangun kewaspadaan diri supaya ketika semua ini terjadi, Yesus datang yang kedua kali, kita termasuk golongan orang yang akan menyambut Dia dan masuk ke dalam kebahagiaan abadi itu ya. Jadi kalau saya berulang-ulang mengatakan percuma belajar eskatologi, membahas tentang perang yang sekarang terjadi. Kalau itu tidak berefek kepada bagaimana kita menata kehidupan kita secara pribadi ya. Jadi perang ini adalah perang
musuh-musuhnya Allah melawan Allah sendiri. Kita lihat ya. Nah, sebelum masuk ke Zakaria, kita diingatkan dulu dalam satu teks yang dituliskan dalam Mazmur pasal 2 ayat 1. Kita mencoba meninjau dulu dari aspek rohani, dari sisi motif secara rohani. Apa yang menyebabkan orang-orang melawan Allah? Apa yang menyebabkan ada sekumpulan bangsa yang akhirnya menyatakan mereka melawan Allah, berperang melawan Allah. Walaupun secara kasat mata yang diperangi Israel ya. Nanti kita akan bedakan bagaimana sikap yang benar, seorang Kristen yang benar dalam mendukung Israel atau tidak mendukung Israel, di sisi mana, di aspek mana kita akan memilah itu sesuai dengan kebenaran dalam Alkitab. Ya. Coba kita baca dulu teks yang pertama ini. Mazmur 2 mulai ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan. Perhatikan ya, bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Mereka berkata seperti ini, bangsa-bangsa melawan Tuhan ini. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Kita menangkap motif di sini. Jadi orang-orang, bangsa-bangsa di dunia, dipimpin oleh raja-raja dunia dan para pembesar, mereka bermufakat melawan Tuhan, motifnya satu. Kita sudah belajar, dalam banyak pelajaran selalu saya tekankan. Mereka berkata ketika mereka melawan Tuhan, mereka berkata, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka. Mereka di sini siapa? Allah ya. Dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Kita di sini siapa? Orang-orang yang melawan Tuhan. Bangsa-bangsa yang melawan Tuhan. Jadi pada dasarnya tindakan mereka melawan Tuhan dan yang diurapinya, secara kasat mata melawan bangsa Israel, itu karena mereka tidak suka dengan hukum-hukum Allah. Saya tekankan berulang kali bahwa hukum-hukum Allah itu pernyataan paling nyata tentang wujud kasih Allah. Tetapi bagi mereka yang belum dilahirkan kembali, yang memang pada kodratnya masih mati di dalam dosa, ada dalam pemberontakan kepada Allah. Hukum-hukum Allah yang bermaksud baik itu bagi mereka belenggu, bagi mereka tali-tali yang mengikat kebebasan mereka. Jadi kalau kita masih ada dalam dosa, pengennya kita hidup seenaknya, ego dibebaskan. Yang penting berbuat baik. Perbuatan baik itu untuk menutupi kehidupan yang melayani ego, dan ini selalu berasal dari iblis. Ya. Kehidupan, gaya hidup yang melayani ego itu pasti berasal dari iblis ya. Karena Allah menciptakan kita sebagai hambanya untuk menyembah dia, melayani dia. Ya, ego ditundukkan kepada dia. Seharusnya seperti itu. Jadi bagi kita hukum-hukum Allah, apa yang termuat dalam Alkitab itu sesuatu yang menyenangkan, menyukakan. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Betapa aku mencintai Taurat-Mu Tuhan. Mazmur 119. Itu ungkapan-ungkapan orang yang percaya, Kristennya benar gitu. Tapi bagi orang-orang yang melawan Allah, hukum-hukum Allah itu belenggu, tali-tali yang mengikat. Allah itu dan hamba-hamba yang menyampaikan kebenaran firman apa adanya itu seolah perusak pesta bagi mereka. Party destroyer. Party ruiner gitu kan. Kalau kita datang menyampaikan hukum-hukum Allah bagi mereka, aduh, Dani ini merusak kesenangan hidup kami gitu kan. Lalu memusuhi. Nah sebenarnya yang mereka musuhi, yang mereka lawan adalah Allah. Jadi karena mereka tidak tahu kebenaran, ya sekali lagi orang percaya melihat dari aspek rohani. Kita melihat bangsa Israel itu bangsa perjanjian. Bangsa pilihan Allah. Jadi Allah yang mengadakan perjanjian mengikatkan dirinya lewat Abraham, Ishak dan Yakub kepada bangsa Israel. Maka segala firman Allah tentang bangsa Israel akan Tuhan genapi sampai akhir.
Tidak ada istilahnya digantikan dengan gereja. Justru gereja lahir, orang-orang yang non-Israel diselamatkan karena Israel. Karena perjanjian Allah dengan Abraham, dengan Israel. Jadi replacement teologi itu ngaco, sengaco-ngaconya. Itu melanggar kekudusan Allah, lalu merusak kesetiaan Allah dalam perjanjian. Bagaimana Allah sudah berjanji bisa menghentikan perjanjiannya? Alkitab tidak ada ayat satupun yang mengatakan gereja menggantikan Israel. Justru karena perjanjian Allah dengan Israel begitu kuat, Allah tidak mungkin lalai, tidak mungkin menghentikan perjanjiannya dengan Israel, maka kita yang non-Yahudi justru mendapat keselamatan. Kita hanyalah tunas yang dicangkokkan, ya. Jadi baca Alkitab ini sengaja dilewat oleh mereka, sengaja tidak diajarkan, sengaja jemaat dibuat tidak tahu dengan banyak teks dalam Alkitab, sehingga mereka bertekun dalam kebodohan mereka. Kalau kita berkata tentang bahwa mereka orang-orang yang tulus, ya kita harus mengakui. Tapi mereka tulus dalam kebodohan, dalam kegelapan. Mengabdi kepada Allah yang salah. Karena oleh nabi-nabi palsunya, gembala-gembala upahannya sengaja dipelihara di sana. Kita sudah belajar ya. Nah nanti orang-orang ini pada satu saat yang memang pada dasarnya tidak suka firman, tidak suka hukum-hukum Allah, akan berkata, marilah kita memutuskan. Hukum-hukum Allah itu membelenggu kita. Hukum-hukum Allah itu seolah tali yang mengikat kebebasan kita, free will kita. Bangga dengan free will. Lupa free will itu yang memberi Allah. Lupa bahwa kita hanya makhluk ciptaan yang diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Nah kalau kita menolak mengabdi kepada Allah, menolak menyembah kepada Allah, otomatis kita mengabdi kepada musuhnya Allah. Ya, jadi tidak ada posisi tengah-tengah. Saya tidak memusuhi Allah, tapi tidak mau menyembahnya juga. Allah katakan apa? Kalau kamu tidak bersama dengan aku, kamu melawan aku. Nah, saya katakan sebenarnya Armageddon ini dari aspek rohani merupakan ledakan. Jadi zaman sekarang orang-orang yang tidak mau mengakui Yesus itu bisa beramah-ramah dengan kita. Bisa menunjukkan sikap-sikap yang seolah-olah mentolerir kita. Tapi Allah sudah rancangkan ada satu saat yang kita sebut perang Armageddon ini, di mana mereka tidak bisa lagi hidup dalam kepura-puraan mereka, ya. Di mana mereka tidak bisa lagi mempertahankan pencitraan mereka, ya. Mereka akan tunjukkan permusuhan kepada Allah itu, mereka akan tunjukkan sikap melawan Allah itu secara bersama-sama dalam bentuk bangsa, gitu ya, dipimpin oleh para raja-raja mereka, pembesar-pembesar mereka, lalu mereka menyatakan perlawanannya. Jadi pada saat Armageddon ini, kedatangan Yesus yang kedua kali, tidak ada yang bisa disembunyikan dari hadapannya. Tuhan tahu pasti siapa yang bersama dia dan siapa yang melawan dia. Dan siapapun yang melawan dia, Tuhan akan buat perlawanan itu meledak pada saat Armageddon ini, untuk kemudian Tuhan tumpas. Ya, oke, lanjutkan dulu ya. Ayat 4, dia Allah yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Ayat 4 dulu. Apa maksudnya? Jangan membayangkan gambaran sikap ini yang dilekatkan kepada Allah seperti kita melakukan. Kalau manusia tertawa, manusia mengolok-olok itu konotasinya agak negatif gitu ya. Tapi apa maksudnya teks ini? Ketika dikatakan Allah yang bersemayam di sorga, tertawa, menertawakan sikap manusia. Tuhan mengolok-olok mereka. Ini ingin menyatakan bahwa betapa sia-sia apa yang dilakukan manusia ketika melawan Allah. Itu satu tindakan sia-sia. Tidak mungkin bisa menang. Tidak mungkin bisa berhasil melawan Allah. Ini ya, makna ungkapan dari Allah tertawa, Tuhan mengolok-olok. Jadi apa yang dilakukan manusia itu sudah kalau kita pakai bahasa konyol, sekonyol-konyolnya, sebodoh-bodohnya, sebebal-bebalnya, melakukan sesuatu yang ujungnya pasti nihil. Melawan Allah yang ujungnya pasti kalah itu loh. Jadi ungkapan Allah
tertawa, Tuhan mengolok-olok, itu artinya di situ. Sekarang ayat 5. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya. Perhatikan, firman ditekankan. Ketika Allah berfirman kepada yang melawan, pihak yang melawan dia itu, ia berfirman kepada mereka dalam murkanya. Di penghabisan dalam perang Armageddon, lihat firman. Jadi kalau saya selalu mengatakan nasihat ini, ayo berdamai dengan firman, taat kepada firman, tunduk kepada firman, selagi firman masih datang dalam bentuk anugerah keselamatan, pengampunan, pertobatan dibuka. Nanti dalam perang Armageddon, lihat firman Allah yang Tuhan katakan dalam murkanya. Lanjut ya. Dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Jadi setelah Tuhan mengolok-olok tertawa melihat kesia-siaan usaha manusia melawan dia, ada saatnya Tuhan tetapkan, dengar firman-Ku yang akan menghakimi kamu semua. Gitu ya. Dan berhadapan dengan firman Allah dalam penghakiman, dalam kekudusannya, manusia tuh hancur lebur. Jadi debu semua. Satu hamba Tuhan bilang incinerated. Jangan punya harapan melawan firman Tuhan tuh akan berakhir bahagia. Itu tipuan iblis. Ya, yang sekarang diberitakan dalam gereja akhir zaman, khususnya aliran Pentakosta Karismatik. Membohongi. Jadi seruan ini menyadarkan jemaat, kembali mengajak jemaat untuk back to Bible. Jangan percaya omongan orang begitu saja. Uji. Kemarin saya baru ngobrol dengan salah satu murid yang juga teman saya. Sekali lagi ya, menceritakan tentang bagaimana ketika dia menanyakan sesuatu, dia pakai contoh 2 hamba Tuhan yang biasa dia ikuti, tapi diabaikan. Jadi permasalahan yang ditanyakan itu terkait dengan doktrin Trinitas. Bagaimana ketika dia menyampaikan pertanyaan, itu tidak kata orang sudah bilang tidak diwaro gitu. WA nggak dibalas. Tapi kalau nanyanya yang materi yang bikin heboh gitu, dilayani. Saya pikir kita berpikir positif dulu, saya jawab secara positif dulu. Mungkin dia sibuk. Mungkin dia belum bangun, saya bilang. Walaupun sampai ketawa dalam hati. Padahal dalam hati saya bilang, mungkin hamba Tuhannya ini juga hamba Tuhan abal-abal. Dia sendiri nggak ngerti gitu loh. Ya, jadi hati-hati loh dalam bergereja. Jangan mengikuti gembala-gembala pendeta-pendeta yang demikian. Itu membawa kita, menjerumuskan kita ke jurang kebinasaan. Ya, jadi Tuhan bilang setelah mengolok-olok dan menertawakan, menyaksikan betapa sia-sia, betapa bodohnya yang dilakukan manusia melawan Dia Sang Maha Pencipta, saatnya sudah Tuhan tetapkan, firman-Nya datang dalam murkanya, dalam kehangatan amarahnya. Lalu Dia akan menyatakan, ini kenyataan, kebenaran, realitas yang terutama, the ultimate reality. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Jangan main-main dengan Israel. Jangan main-main dengan Yerusalem. Jangan main-main dengan Yesus, gunungku yang kudus, Sion. Karena sejak sebelum dunia diciptakan, di masa lalu dalam kekekalan, Allah sudah menetapkan momen itu. Di mana Dia akan mengangkat Yesus menjadi raja di atas segala raja, Tuhan segala Tuhan, dan bertahta di bumi, itu di Israel, di Sion, gunungnya yang kudus. Maka Israel, Yerusalem akan Tuhan pelihara, jamin. Jadi keberpihakan kepada Israel secara historis teologis di situ. Jadi kalau Dani ditanya sekali lagi, sebagai orang Kristen pasti bela Israel. Iya, saya bela Israel. Karena Israel adalah umat perjanjian yang Tuhan jamin. Ada sebagian yang mengaku Kristen, yang menganut replacement teologi, kekeh bahwa Israel sudah digantikan dengan gereja. Sementara gerejanya juga abal-abal. Padahal kalau gerejanya benar, ajarannya benar, mencoba menggali firman secara lengkap, akan melihat
Justru setianya Allah pada perjanjian dengan Israel menjamin keselamatan kita. Kalau perjanjian Allah lupakan dengan Israel, Allah anggap selesai, lalu perjanjian dengan kita, gerejanya bagaimana? Itu menyalahi kodrat ilahi dari Allah. Allah bilang dalam satu ayat, aku setia. Ketika kamu tidak setia pun, aku akan tetap setia. Aku tidak bisa menyangkal diriku yang adalah setia. Dari mana replacement teologi ini muncul? Itu orang-orang yang mengagung-agungkan free will dan merendahkan karakter kudus Allah. Jadi kalau Dani menyatakan keberpihakan kepada Israel karena dia adalah umat perjanjian. Dan itu dituliskan oleh Allah saya ketika mewahyukannya kepada umatnya di dalam Alkitab. Kalau ada tindakan Israel yang tidak berkenan kepada Allah, Israel akan dihukum. Sekarang itu kan Israel masih dalam masa pendisiplinan. Tapi ketika Yesus datang kali yang kedua, sisa-sisa Israel akan dipulihkan. Ya. Jadi ini kita melihat akhir yang sudah Allah tetapkan, ya, bahwa ketetapan Allah, Yesus adalah Raja. Allah katakan, akulah yang telah melantik Rajaku di Sion, gunung yang kudus. Dalam konteks dekat ini merujuk kepada Daud tentu saja. Tapi dalam konteks utama, konteks besarnya, ini mengarah kepada Yesus. Sebagaimana Daud, Tuhan yang angkat, Tuhan yang lantik, Tuhan yang dudukan dia untuk menjadi Raja Israel, dan dia menjadi Raja Israel terbesar, yang kepada Daudlah rancangan bait Allah Tuhan berikan. Walaupun kemudian yang membangun Salomo. Ingat ya, rancangan bait Allah yang menggambarkan gereja Tuhan dalam perjanjian baru itu diberikan kepada Daud. Tapi Daud tidak diizinkan Tuhan membangun, walaupun Daud berkerinduan. Akhirnya yang dipercayakan membangun bait Allah Salomo anaknya. Tapi rancangannya jatuh ke tangan Daud. Sebagai gambaran dari gereja akhir zaman. Kita, gereja yang benar. Dan oleh keturunan Daudlah, tahta Daud akan diteruskan, tidak saja menjangkau dunia yang fana, tapi tembus sampai ke kekekalan. Itu Davidic Covenant, perjanjian Daud. Allah berjanji kepada Daud, tahtamu akan lanjut sampai kekekalan. Tunas Daud yang adalah Yesus, akan Tuhan dudukan di Sion, tapi kerajaan yang dipimpin Yesus, keturunan Daud ini, tunas Daud ini, tidak hanya menjangkau kehidupan dunia. Akan mengalami masa emas di dunia selama 1000 tahun damai nanti, tapi juga tembus sampai ke kekekalan. Dan kita yang ada di dalam Kristus, firman Tuhan katakan, ketika kita dilahirkan kembali, dibangkitkan dari kematian rohani kita aman, tersembunyi di dalam Allah bersama Kristus Sang Raja di atas segala raja. Ini akan menjamin eksistensi kita dalam kekekalan. Ya, ketika Allah menyatakan, aku yang telah melantik Rajaku di Sion, orang-orang yang mengabaikan kebenaran, realitas dalam Alkitab akan melihat sendiri. Ya, betapa mereka bodoh ketika mereka memutuskan untuk melawan Allah. Ketika mereka mengabaikan firman, kebenaran atau realitas yang telah Allah wahyukan kepada umatnya, kepada kita manusia, karena kasih-Nya. Ya, oke. Ketika kita membaca suatu teks dari Mazmur, ini panduan umum global ketika kita membaca Mazmur. Mazmur itu kan paling populer ya. Di kalangan gereja sekarang tuh hobi banget membuat lagu dari Mazmur. Jadi kalau kita dengarkan lagu-lagu rohani itu banyak yang diambil dari Mazmur. Mazmur sendiri artinya pujian ya. Ada satu panduan secara umum ketika kita membaca Mazmur, dengan pasal terbanyak dalam Alkitab, 150 pasal dan paling tebal. Dan kalau kita buka secara acak Alkitab kita, tengah-tengahnya gitu, itu kemungkinan besar terbuka di Mazmur, ya, letaknya di Alkitab kita. Nah, di sini saya tuliskan prinsip-prinsip dasar dari kitab Mazmur. Yang pertama, ada 2 hal penting yang menjadi
latar dari keseluruhan Mazmur, yaitu 1. Perbuatan Allah dalam penciptaan dan sejarah. 2. Sejarah Israel. Sekali lagi, ketika kita berbicara sejarah dunia ini, alam semesta ini tidak lepas dari Israel, ya. Segala perjalanan sejarah yang terjadi di dunia ini sebenarnya tidak bisa lepas dari urusan Allah dengan Israel yang nanti kita akan lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan utama dituliskannya kitab Mazmur adalah membangun kehidupan pujian dan penyembahan yang layak kepada Allah. Saya baca sekali lagi. Ini untuk kaum Pantekosta karismatik yang tenggelam dalam gaya pujian penyembahan duniawi lahiriah, ya. Sekali lagi. Tujuan utama dituliskannya kitab Mazmur adalah membangun kehidupan pujian dan penyembahan yang layak kepada Allah. Yesus katakan apa? Allah mengharapkan penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana bisa menyembah dalam roh kalau rohnya mati? Belum dilahirkan kembali, belum dihidupkan Allah. Ya, makanya mereka menyembah tidak dalam kebenaran. Karena kebenaran hanya dibukakan, hanya dinyatakan kepada orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Matching ya? Jadi kalau mereka tenggelam dalam gaya pujian penyembahan yang duniawi, ya karena mereka rohnya masih mati. Ya, ingat pelajaran kemarin? Semua itu Tuhan sembunyikan kepada orang bijak dan pandai, ya, yang bodoh ketika mereka memutuskan untuk melawan Allah. Yang ketiga, maka melihat segala sesuatu dari aspek rohani adalah kunci kehidupan sejati. Kristen yang sejati itu selalu memandang dari aspek rohani. Manusia rohani dan manusia jasmani. 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 16. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Penjelasannya, ayat 12. Ketika manusia dilahirkan kembali menjadi orang percaya sungguh, kepadanya Allah berikan roh yang baru, dan Allah berikan Roh Kudus tinggal di dalam batinnya. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27, lihat Yohanes 3 ayat 1 sampai 12, maka ia menjadi manusia rohani. Ayat 13. Para penulis Alkitab menerima pewahyuan atau revelation dari Allah, 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21, hanya bisa dikomunikasikan kepada mereka yang sudah dilahirkan kembali atau manusia rohani. Bandingkan Matius 4 ayat 4, tetapi ayat 14a tidak bagi yang belum dilahirkan kembali atau manusia duniawi atau manusia daging. Lihat Yohanes 5 ayat 37 sampai 39, bandingkan 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27. Ayat 14b dan ayat 15. Manusia rohani dengan roh baru dan Roh Kudus diam di dalam batinnya memiliki kemampuan menilai segala sesuatu secara rohani. Mazmur 119 ayat 18, kemampuan yang tidak dimiliki oleh mereka yang belum dilahirkan kembali karena tidak percaya. Ayat 16, manusia rohani memiliki pikiran Kristus. Ayat 16 ini adalah kutipan dari Yesaya 40 ayat 13. Sedangkan pikiran Kristus, kalau kita lihat di 1 Korintus 14 ayat 15, dipakai kata akal budi atau pengertian. Kalau kita baca kitab bahasa Inggris, mind atau understanding. Ini didapat dari isi Alkitab yang disingkapkan Roh Kudus atau illumination
lewat pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Bandingkan Efesus 4 ayat 11 dan 12 menuliskan perlunya utusan-utusan Allah atau hamba-hamba Allah yang menjadi guru, pengajar, atau gembala yang mengajar. Sedangkan 2 Timotius 2 ayat 15 menuliskan perlunya usaha dari kita, investasi waktu, tenaga, dan pikiran ketika kita belajar dan menggali isi Alkitab untuk memahaminya. Dan dengan pikiran Kristus atau akal budi atau pengertian ini, kita hidup bagi Kristus dan menilai segala sesuatu secara rohani. Dengan penjelasan ini, kita memiliki pemahaman sekarang mengapa Yesus berkata bahwa Allah menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran, yaitu mereka yang sudah bertobat, mereka yang sudah dilahirkan kembali, mereka yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, dan kepada mereka diberikan roh yang dari Allah dan diberikan Roh Kudus tinggal di dalam batinnya. Jadi segala sesuatu cari motif rohani. Dulu saya punya. Ya ini mungkin ide dari Allah ya. Ketika saya masuk pelayanan, saya mempunyai semboyan VFHI yang merupakan kepanjangan dari Vertical Focus Horizontal Impact. Jadi kehidupan orang Kristen tuh fokusnya ke atas. Ke atas dulu. Baru dia akan memberkati. Horizontalnya terbangun. Jadi kalau kita lihat pola gereja yang benar sejak kelahirannya setelah peristiwa Pentakosta, mereka ada bersekutu kan? Ada fellowship horizontal. Tapi itu dilakukan oleh orang-orang yang hubungannya secara vertikal dengan Allah sudah benar dulu. Barulah mereka bersekutu, bertekun dalam pengajaran firman, lalu menikmati kesukaan, memuji menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan yang sesungguhnya. Ya. Nah 3 hal yang diajarkan oleh kitab Mazmur ini saya gambarkan seperti ini. Kalau kita lihat perjalanan sejarah dunia yang diajarkan oleh Alkitab, kan ujungnya cuma 2. Surga atau neraka. Gitu ya. Di sini dituliskan dalam poin pertama, ada 2 hal penting yang menjadi latar dari keseluruhan Mazmur, yaitu 1, perbuatan Allah dalam penciptaan dan sejarah. Jadi sejak penciptaan, saya gambarkan titik kuning ini, sampai akhir nanti, itu Allah bekerja. Allah yang sudah menetapkan, merancangkan semuanya, dan Allah pasti genapi. Dari hal-hal terbesar sampai hal-hal terkecil. Tidak ada yang lepas dari kontrol Allah. Ya, kita sudah lihat ayatnya di Yesaya pasal 46 ya. Nah, cuma ada 2 ujung. Surga atau neraka, tidak ada titik tengah. Tidak ada 2 kaki. 1 kaki ke surga, 1 kaki ke neraka. Tidak. Kalau kamu tidak bersama dengan aku, Allah bilang kamu melawan aku. Yesus katakan kalau kamu menyangkal aku di dunia, aku akan menyangkal kamu di hadapan Bapa. Kalau kamu mengakui aku di dunia, aku akan mengakui engkau di hadapan Allah Bapa. Jangan suam-suam kuku, pilih posisi tengah-tengah, karena itu yang nyaman bagi daging kita. Ini yang diajarkan Pentakosta karismatik. Seolah-olah kita akan menuju sorga, padahal sedang dituntun masuk neraka oleh pemimpin-pemimpin gereja yang narsis, yang palsu. Ya, nah, dalam perjalanan sejarah yang dikuasai Allah dari awal sampai akhir ini, fokusnya adalah Israel. Jadi saya tuliskan di sini dari penciptaan lalu jalannya sejarah sampai akhir ya. Kita bisa baca di surat Petrus dan Wahyu ya, pasal yang ke-20. Nah, dalam jalannya sejarah secara kasat mata yang terlihat oleh mata kita, mata jasmani, fokusnya adalah Israel dan Yerusalem. Ini sudah Allah tetapkan sejak awal. Ini sudah rencana Allah dari masa lalu dalam kekekalan. Jadi kalau kita orang Kristen yang benar, kita akan melihatnya Israel adalah pusat, sejarah Israel. Sampai akhir nanti urusan Allah adalah dengan Israel.
Jadi karena urusan Allah dengan Israel inilah kita orang-orang yang non-Israel, non-Yahudi mendapat keselamatan. Karena kesetiaan Allah akan perjanjian dengan Israel ya. Itu, saya kasih warna kuning ya, yang akan berakhir di sorga. Dan ini warna yang agak merah-merah ini akan berakhir di neraka. Ini ya, dalam jalannya sejarah, fokus kita ke Israel, Yerusalem. Kita sudah belajar sejak pelajaran Orde Eskaton kan, nanti kita lihat lagi sekilas. Lalu yang kedua, tujuan utama dituliskannya kitab Mazmur adalah membangun kehidupan pujian penyembahan yang layak kepada Allah. Ini yang model Pantekosta karismatik. Loncat-loncat, nyanyi-nyanyi, alat musik cuma digunakan balik hal duniawi. Memuaskan nafsu mereka, entertainment. Datang ke gereja ingin dihibur, bukan untuk menyembah Allah. Saya tidak menegasikan alat-alat musik ya, kalau saya gambarkan, saya cantumkan gambar alat musik di sini. Karena waktu bait Allah Salomo ditahbiskan pun Allah menetapkan pemain-pemain musik. Kecapi, rebana, gitu kan, komplit. Bahkan dulu guru saya di SAC, almarhum Tante Maria Ikhwan mengajarkan, coba bayangkan satu konser musik klasik sekarang yang begitu lengkap alat musiknya. Ya, kalau lihat alat musik yang dipakai dalam musik klasik kan, dari alat tiup, alat petik, alat tabu, lengkap gitu ya. Bayangkan ketika bait Allah Salomo ditahbiskan itu Allah menetapkan demikian. Tapi musik dipakai dalam bait Allah tujuannya cuma satu, menyembah Allah. Ketika hadirat Allah datang, imam-imam tidak kuat berdiri, pemain musik pun tersungkur semua. Semua ditujukan untuk menyembah Allah, satu saja. Ya, beda dengan Pantekosta karismatik. Loncat loh, loncat, para pemain musik show dan dibayar. Sekali lagi saya tekankan, mereka dibayar. Lalu ketika firman, mereka ngumpul di luar gereja, lalu merokok dan ngopi. Ya, bukan bagian dari ibadah. Itu gaya sekarang. Nah ini pujian penyembahan duniawi. Yang sebenarnya gaya penyembahan kepada Baal. Ya, jadi kalau saya tekankan Baal dalam pelajaran yang baru selesai yang lalu, itu saya studinya tuh mendalam. Kalau jemaat mau memperdalam pelajaran tentang Baal dan penyembahan Baal, kontak saya. Saya bagikan materi-materi yang sudah terkumpul banyak di komputer saya. Itu Baal itu muncul dalam Alkitab di banyak ayat sejak Perjanjian Lama. Dan nanti muncul lagi di kitab Wahyu. Roizebel, Babel besar, pelacur, ibu dari para pelacur. Ya, itu iblis. Kalau sekarang menguasai gereja, lihat kebutaan mereka dalam tradisi manusia yang dibangun oleh iblis. Ini ya. Nah, penyembahan dan pujian yang sekarang itu, ini ikutin garisnya, itu berakhir di neraka. Tidak tawar-tawar loh. Armageddon nanti akan menyatakan itu. Mereka mengatasnamakan memuji Allah, padahal mereka mencari kenikmatan, kenyamanan hidup manusia. Datang ke gereja pengen dihibur. Nah kalau sudah mencari yang duniawi, gaya pujian penyembahannya, pasti gak suka firman. Pasti itu. Kalau yang berasal dari iblis itu tujuannya menjauhkan kita dari firman. Walaupun itu bentuknya nyanyi-nyanyi. Itu yang pertama. Makanya kita melihat sendiri kok. Orang sekarang datang tuh untuk pujian penyembahan. Bukan untuk firman. Firmannya dihindari. Nah salah satu murid saya yang saya ceritakan tadi juga memposting jadwal ibadah satu gereja kepada saya. Jadwal ibadah mereka gini aja. Malam pujian penyembahan. Praise and worship night. Mereka bisa habiskan 2 jam. Nyanyi-nyanyi di situ. Lalu ada Sikia Raba-Raba tentu saja. Sudah ketinggalan. Murid saya ini nanya. Kapan muncul jadwal PA-nya? Nggak ada. Sepanjang minggu yang keluar itu. Lalu saya jawab. Itu memang barang dagangan mereka untuk memelihara jemaatnya dalam kegelapan. Nah, saya tekankan kalau pujian penyembahan yang menjauhkan manusia dari firman bukan dari Allah. Justru pujian penyembahan yang benar itu dibangun di atas kebenaran firman. Allah menghendaki penyembah dalam roh dan kebenaran. Ya.
Jadi kalau kita berbicara penyembahan, kita sudah di-frame dalam aliran Pentakosta karismatik, pujian penyembahan itulah penyembahan. Kita sudah belajar makna penyembahan yang benar itu seluruh hidup kita tunduk kepada hukum-hukum Allah. Itu penyembahan. Ketika kita mengakui Yesus Tuhan, kita menundukkan diri kepada sabdanya Yesus. Itu penyembahan. Salah satu wujudnya, aspeknya adalah ketika kita nyanyi-nyanyi liturgi di gereja. Coba, jemaat yang mendengarkan khotbah saya ini yang sudah berulang-ulang, survei sendiri. Tanya orang Kristen, bahkan pendetanya, pujian penyembahan itu apa sih? Pasti yang terbayang mereka, yang menjadi jawaban mereka ketika nyanyi-nyanyi di gereja. Ya, yang duniawi. Neraka. Ya. Nah, yang ingin dibangun ketika kita belajar Mazmur adalah ini, menyembah dalam roh dan kebenaran. Yesus katakan dalam Yohanes pasal 4. Alkitab, ini Roh Kudus bekerja ketika kebenarannya dinyatakan, dibukakan kepada orang-orang yang rohnya sudah dihidupkan. Sudah mengalami kelahiran kembali. Manusia berdosa, turunan Adam itu mati dalam dosa, rohnya mati. Hubungan dengan Allah putus. Supaya dia punya roh hidup, supaya bisa menyembah Allah, harus bangkit dulu rohnya yang mati. Dan itu satu caranya, karya salib Yesus. Kelahiran kembali. Bagaimana bisa mereka masuk ke penyembahan di sini kalau mereka rohnya mati? Maka mereka, orang Sunda bilang, ngulibek di sini. Cari ide-ide yang inovatif, kreatif, tapi di sini rohnya mati. Kita nggak bisa berharap mereka masuk ke dalam bentuk penyembahan di bawah yang kuning. Yang nanti gabung ke perjalanan ke sorga. Ya. Nggak bisa. Harus rohnya dihidupkan dulu, dilahirkan kembali dulu. Karya Allah sepenuhnya. Ya. Tapi mereka mengatakan bahwa keselamatan pilihan saya. Maka Allah tidak bisa bekerja ketika ego masih tinggi. Di sini memilih gaya pujian penyembahan pilihan saya. Ya. Nah, ini yang kedua. Jadi yang kita dapatkan pesan rohani Allah ketika kita belajar kitab Mazmur, ini membangun pujian penyembahan yang benar, ini digenapkan dalam Yesus loh. Yesus datang ke dunia, rela mengosongkan dirinya, menjadi sama dengan manusia, menderita, mati dengan cara terkutuk, tergantung di salib, untuk membangkitkan roh manusia yang mati karena dosa. Ketika mau percaya kepada dia. Maka orang-orang yang dibangkitkan rohnya itulah yang bisa masuk dalam penyembahan yang memang dikehendaki oleh Allah. Jadi tidak bisa penyembahan itu menjauhkan manusia dari firman. Pasti bukan dari Allah. Sama, doa juga sama. Perbuatan baik juga sama. Nah, doa perbuatan baik itu kan kita lakukan penyembahan kepada Allah. Ibadah berkumpul di gereja pagi ini menyembah Allah. Itulah pengertian penyembahan. Kita bekerja Senin sampai Sabtu, karyawan misalkan, penyembahan kepada Allah. Kita bergaul dengan orang-orang sekeliling kita, penyembahan kepada Allah. Kita menjalani kehidupan keluarga rumah tangga kita, penyembahan kepada Allah. Kalau suami mendidik istri dan anak dalam kebenaran firman, penyembahan kepada Allah. Yang usaha, ketika melakukan usahanya, penyembahan kepada Allah. Sebenarnya ketika kita dibangkitkan lewat kelahiran kembali, tidak ada lagi dalam diri kita yang sekuler. Pemuda-pemuda yang kuliah, penyembahan kepada Allah. Untuk apa kamu kuliah? Target akhir apa yang kamu kejar? Ego? Kalau ego iblis. Atau tunduk kepada Allah. Itu loh penyembahan. Nah, ketika kita membangun penyembahan yang sejati dalam seluruh aspek kehidupan kita, lalu datang ke gereja hari Minggu, masuk dalam nyanyian, itu akan terwujud menjadi penyembahan yang sejati. Itu yang Daud lakukan. Kita sudah belajar. Daud itu penyembahannya berkenan kepada Allah lewat iringan kecapinya. Itu karena kehidupannya dekat dengan Allah, mencintai firman-Nya. Ya nggak bisa sebalik. Oke. Lalu yang ketiga, maka kesimpulannya
Ketika kita melihat segala sesuatu, coba lihat dari aspek rohani, ya. Jadi melihat peperangan yang terjadi sekarang antara Israel dan Hamas. Oh iya, saya ikuti berita. Ini sikap kita mencermat di tanda-tanda zaman. Tapi untuk melihat kaitannya, apakah ini akan berakhir di akhir zaman, di Armageddon, kita lihat di Alkitab. Jangan larut kepada berita-berita. Berita itu kan sudah bias. Kalau yang punya kantor beritanya atau korannya, majalahnya, stasiun televisinya memihak Israel, ya beritanya pro Israel. Kalau yang berpihak kepada Palestina, ya beritanya pro Palestina. Ya. Jadi kita mengikuti berita-berita ini, kita dengan segala kemampuan kita coba memfilter, menyeleksi mana yang objektif, mana yang bias. Tapi yang ultimate, yang terutama kita lihat menurut Alkitab. Ya. Kita lihat dari aspek rohani. Mengapa kita lihat segala sesuatu dari aspek rohani, khususnya apa yang dinyatakan Tuhan dalam firman-Nya? Ya karena Allah yang berkuasa atas perjalanan sejarah sampai akhir. Maka yang menjadi pegangan kita adalah apa yang diwahyukan oleh Allah, gitu kan. Jangan tertipu, jangan terhanyut oleh apa yang kita lihat dengan mata kita, ya. Jadi sekali lagi, vertical fokus, horizontal impact, nggak ada. Kita banyak berbuat baik juga cuman sosial, cuman hubungan kemanusiaan. Nggak ada itu yang bernilai kebenaran di mata Allah. Ketika vertikal kita, hubungan dengan Allah, nggak ada, rohnya masih mati. Ya, oke. Sekali lagi, perhatikan ujungnya hanya dua ya, surga dan neraka. Nah, bukti bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, berkarya dalam kehidupan kita ini ya. Ketika kita hidup dalam gaya hidup penyembahan dan pujian yang sejati kepada Allah. Oke. Jadi ini motif apa? Cara kita memandang segala sesuatu. Selalu lihat dari sisi rohani.